أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bersyukur kita kepada Allah di malam yang mulia ini. Allah masih memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita, nikmat yang tak bisa kita hitung. Itulah kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat Allah tak terhitung. Ini nikmat kesehatan, ada hamba Allah dikasih kesehatan, tapi tak dikasih kesempatan. Kita malam hari ini dikasih Allah kesehatan, kesempatan, kemantapan iman, sehingga bisa datang ke rumah Allah. Tiada lain untuk mengabdi kepada Allah, bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini sebagai media bagi kita untuk memantapkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita digolong oleh Allah hamba-hambanya yang bertakwa. Oleh karena itu, salawat beriring salam mari kita perbanyak kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya yang kita harapkan, syafaat Rasulullah akan didapatkan umatnya apabila umatnya dalam kehidupan ini komitmen menjalankan dan mengamalkan ajaran Islam dalam hidup dan kehidupan ini, sehingga kehidupan kita sesuai dengan yang dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ajaran Islam. Mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul mahsyar. Amin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua saya muliakan, dan terkhusus Ketua BKM Masjid Bahrul Rahman. Adik saya ini memang suka kali lebih-lebihkan. Ini adik saya di Ramadan ini dari S1 ini, ya, suka lebih-lebihnya nama-nama saya share. Saya bukan share, saya cuma saya Mirip saya. iya, mirip aja dan takdir aja lah. Takdir aja yang membuat saya suka jalan-jalan ke daerah Arab sana, ke Maroko, ke Oman, ya, ke Abu Dhabi, Dubai dan segalanya. Itu takdir, bukan pintar enggak. Yang penting agak-agak pede aja lah. Makanya saya selalu bilang sama mahasiswa, kalian kalau pede orang takut, ya. Nah, itu dia. Ini adik saya Ramadan kurang pede di bahasa Arab. Makanya nggak ngajar bahasa Arab lagi di biaya, nggak pede dia kalau dia alumni bahasa Arab. Dan ibu bapaknya rahimahullah, kalau bicara tentang teman dan adik saya ini nanti nggak jadi ceramah saya, banyak kenangan sama dia. Ya, yang rahimahullah, inilah dia tamu Allah yang agung. Bulan Ramadan kita tunggu-tunggu bagi hamba Allah yang beriman. Demikian yang jarang saya dengar, mulai dari Rajab sampai Sya'ban nggak dilakukan ini. Kalau di Arab doa Rasulullah ini dilakukan. Apa itu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik Ramadan. Jadi di Jawa itu sebelum Qur'an itu dinyanyikan, disenandungkan. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahi umur kami pada bulan Rajab. Wa sampaikan kami di bulan Ramadan. Ini doa Rasulullah yang menjamin ibu bapak masuk surga, masih berdoa supaya sampai di bulan Ramadan. Kita nggak ada yang menjamin kita masuk surga. Ya, siapa yang menjamin kita masuk surga? Nggak ada, belum ada. Bukan nggak ada, belum ada yang menjamin kita masuk surga. Tapi kita berupaya untuk menggapai surganya Allah. Untuk apa? Tiada lain, ini semuanya Ramadan. Kita harapkan karena Ramadan penuh dengan
penuh dengan kebaikan dan penuh dengan ridha dan ganjaran yang diberikan Allah. Oleh karena itu ayat membuka tadi surah Al-Baqarah 183, Allah panggil untuk puasa tidak semua manusia, ibu bapak jemaah Allah. Yang dipanggil Allah spesifik, ya ayyuhalladzina amanu, hanya orang yang beriman. Bukan hai orang-orang yang hai manusia, bukan hai orang Islam, tidak. Karena banyak orang Islam tapi imannya masih dipertanyakan. Yang percaya yang bapak, tengoklah saudara-saudara kita, masa jauh-jauhlah sekitar kita. Ada panggilan azan masih tenang-tenang, tenang-tenang saja di depan rumah, nggak ada. Padahal Allah bilang kalau orang-orang yang beriman itu idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, kalau dibacakan ayat Allah bergetar hatinya. Ya apa-apa bergetar aja, ini mau masa dia. Bahasa disiapin. Ya, saya dulu gitu, Bu. Saya dulu termasuk orang-orang yang suka ditakut-takuti dengan roda. Makanya saya nggak dendam ke masjid. Jadi anak-anak kita biarin aja dia reco-reco. Ya, artinya biarkan aja. Kenapa? Karena di rumah dilarang reco. Ya kan? Nggak percaya, jawab dia dulu. Reco kali dia di rumah, pergi ke masjid. Dipikir anak-anak, oh rupanya di rumah dilarang reco. Suruh kita ke masjid untuk mereco di masjid. Kenapa? Karena ibunya kadang-kadang nggak ikut. Karena banyak ibu-ibu ini bagikan calon kan, nggak percaya di depan jalan dia gitu kan. Kambing yang mau kambing masuk angkot, calonnya tinggal, ya kan? Kambing masuk masuk yang mau si kambing, calonnya tinggal kan nggak ikut. Sama dengan anak-anak kita juga. Ibu pelayan di rumah, pergi ke masjid. Dia kata anak, dilarang di rumah ribut, rupanya disuruh pergi ke masjid untuk meribut. Kenapa? Karena induknya gak ikut. Itulah Allah singgung kita. Atamuruna nasa bil birri, kau suruh manusia berbuat baik, wa tansawna anfusakum, kalian lupa dengan diri kalian sendiri. Ya. Nah, ini Bapak, makanya Ramadan ini bulan yang luar biasa bagi Rasulullah. Kenapa? Karena Allah memberi kelebihan dalam bulan Ramadan. Ya, sebagaimana ayat Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu. Saat ini Bapak jemaah rahmatullah, kita salah dengan puasa. Kita anggap puasa ini tujuan. Tidak, Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, disuruh kalian puasa sebagaimana orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Di sini pertama panggilannya iman, yang kedua perintahnya puasa, tujuannya ada. Apa itu tujuan puasa? Target puasa tadi, la'allakum tattaqun. Karena puasa, ibu bapak jamaah rahimakumullah, kata Rasulullah, ini pembinaan. Buniyal Islamu ala khamsin, Islam dibina lewat 5 perkara. Salah satunya shaum Ramadan, puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan ini ibu bapaknya warahmatullah pembinaan agar apa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu berlanjut dan berkesinambungan. Ya. Nah, mungkin ada di antara kita yang jarang-jarang masuk masjid. Memang masuk masjid ini berat. Masuk masjid itu berat. Makanya kata Allah, sholat itu berat. Wa innaha lakabirah, sesungguhnya sholat itu berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi ibu bapak yang rahmatullah mana tahu ada yang saat ini baru pemula masuk masjid, ini dipertahankan. Susah untuk menggerakkan kaki ke masjid. Ya. Adanya alasannya, yang encoknya lah kumat, yang rematiknya kumat, asam uratnya kumat. Tapi kalau majelis keyboard sehat walafiat. Iya, kalau majelis keyboard melotot lagi mata nggak ada yang ngantuk. Kalau di masjid cepat kali mengantuk. Kenapa? Karena ketika kita di masjid seluruh setan ini ibu bapak kena nggak tembus pandang ini.
Kalau tembus pandang ibu bapak takut masuk ke masjid. Kenapa? Ini al-wuju syaitan ini di sini semuanya. Kenapa? Karena kita dianggap musuh syaitan. Tapi kalau di majelis keyboard nggak ada. Karena kawan semuanya. Ya kan? Mau datang pulang. Kenapa? Itu di majelis keyboard itu banyak kawan kita. Ngapain belum? Makanya mana ada yang ngantuk-ngantuk sedang goyang-goyang. Mana ada di majelis keyboard. Tapi kalau majelis ta'lim ini sebentar aja kena angin, akhirnya khusyuk, rupanya mengantuk. Makanya ketika dengar ceramah kan bingung ini takmir masjid ini. Sedang orang banyak yang hilang. Kenapa? Karena mengaji sambil mengantuk. Apa kata Ustaz? Kalau ada yang baik ambil, yang buruk tinggalkan. Diambilnya lah saudara orang yang baik, sandal dia yang buruk ditinggalkan. Kenapa? Mendengar dari Ustaz bilang gitu. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Sandal yang buruk ditinggalkannya. Saudara orang yang baik ini ambilnya. Kenapa? Salah mendengar cerita Ustaz. Itu ibu bapak jemaah. Jadi barang siapa yang saat ini baru pemula di masjid, datang ke masjid ini, pertahankan, susah ini masuk masjid. Dan orang-orang yang di masjid pasti kata Allah dilindungi oleh Allah. Tengok saja tsunami Aceh yang selamatkan di masjid. Di luar masjid Baitur Rahman itu 3 meter lebih air. Lewat masjid seolah-olah dia permisi, ya, mohon maaf saya permisi, rendah dia. Kejadian di situ Biltung di yang Bogor itu, masjid selamat, ya, di Baholo kemarin air buat masjid selamat. Tengok, saya terus terang masjid saya itu tingkat waktu tsunami Aceh 2005. Adik-adik ini belum pernah lahir ini, ya. Malamnya itu kan gempa lagi Medan, macam di Goncang 2005. Wah, banyak kali bu masuk masjid sampai intensi mereka masuk masjid. Itulah Pak satu doa saya yang belum dikabulkan Allah. Saya minta waktu itu, ya Allah, maunya 5 waktu sebelum azan kau goncang masjid, dia kami masjid. Rupanya dikabulkan Allah doa saya. Rupanya Allah tidak mau manusia datang ke masjid karena keterpaksaan. Ya, kan waktu itu isunya air sudah sampai pancing, naik semuanya ke masjid lantai 2, sampai you can see mereka itu pun naik semua dia. Udah habis tsunami apa sudah habis ini gempa, balik lagi, nggak ada yang asal, nggak ada yang sholat. Itulah manusia ini. Ya, ini itu saya bilang satu doa saya nggak dikabulkan Allah. Apa itu? Saya selalu minta, ya Allah, maunya 5 menit sebelum azan kau goncang bumi ini. Udah agak gini-gini masuk masjid semuanya orang baru azan. Rupanya Allah gak mau hambanya itu terpaksa beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena sholat ini adalah, puasa ini adalah kebutuhan dan untuk manusia. Ibu bapak jangan anggap ini sholat untuk Allah, bukan. Sholat ini untuk bapak dan ibu. Puasa ini untuk ibu bapak. Banyak pahala puasanya, banyak pahala sholatnya. Untuk siapa? Untuk kita. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man asa'a fa 'alayha wa may yakur fa inna Allah ghaniyyun hamid. Barang siapa yang banyak bersyukur kepada Allah, banyak timbangan kanannya, maka dia mendapatkan surga. Surga penuh dengan kenikmatan. Wa man kafara, barang siapa yang tak mau sholat, tak mau puasa, tak mau taat kepada Allah, gak payah kata Allah. Payah dosanya. Apabila timbangan kirinya lebih berat, maka akan disediakan satu tempat lagi neraka jahanam. Satu hari pun di neraka bagikan 1000 tahun di dunia ini, di longkang malaikat 2000. Ya, jadi jangan pertentangan hidup ini di yang kita ini gak ada apa-apanya di hadapan Allah. Ya kan bu? Kita ini bu hanya casing-casingnya di sini. Kata Hakim, ini kita ini mulia karena ditutup Allah aib kita. Seandainya dibuka Allah aib kita, dibuka Allah casing kita, hancur kita ini. Ya kenapa? Karena memang kita ini semuanya kotoran dari ujung rambut sampai ujung
kaki. Gak percaya, tengok ibu punya 2 mata. Ada mata memang kan bu? Apa isinya? Tai mata, tahi, hidung punya 2 lubang, apa isinya? Tai hidung atau ingus. Ini kuping, tai kuping atau paling dahsyatnya tungki. Inilah kalau awaknya main kalau enggak mulut. Apa isinya? Tai gigi yang lebih dahsyat lagi jigong. Ini lagi yang di belakangnya kalau lebih dahsyat lagi besar. Ya, memang dia keluar angin, nggak besar tapi baunya luar biasa. Kotoran, ya bu. Belum lagi pori-pori kita ini. Sehebat apapun sabunnya, tak mampu menghilangkan kotoran. Ini pori-pori kita ini lubang semua di isinya. Kotoran semua. Sabun yang terhebat yang dikatakan Lux, sabun kecantikan binatang-binatang film pun tak mampu. Mampu. Lux adalah sabun kecantikan bintang-bintang film. Habis mandi pakai Lux coba aku gesek-gesek. Ya, itu gesek ini kalau habis mandi. Nampak dakinya dari hitam menjadi putih, dicium agak wangi. Jadi nggak mampu menghilangkan. Apa artinya? Hai manusia, dari ujung rambut sampai ujung kaki isimu adalah tai. Apa artinya hai manusia sebenarnya engkau tai-tai di hadapan Allah? Gitu. Jadi nggak ada kita yang hebatnya di hadapan Allah. Nggak percaya ibu kalau ada yang mati antar ke kuburan. Apa yang dibawa bu? Kapan? Itu pun semangat STM. Bukan jawab cari-cari. Nanti kalau mau hebohkan ini seluruh Nusantara, pakaikan kapannya tuh kain batik. Kalau dia mau heboh kali, kasih dari Islam Nusantara aja dia. Pakaikan batik itu kapan dia. Ya sibuk kali Islam Nusantara. Ya bu ya. Nah, jadi puasa ini apa yang kita lakukan sebagai pembinaan kita untuk gugur kesombongan hidup dalam hidup ini, bahwa kita tak ada apa-apanya di hadapan Allah. Itulah dikatakan Allah dalam surah Fatir ayat 15, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Hai manusia, kamu fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi datang kita di bulan Ramadan ini, datanglah kita dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini? Pembinaan. Ya. 30 hari kita membina diri untuk apa? Sholat tarawih. Nanti pulang selesai Ramadan masih ada pengganti tarawih, yaitu sholat tahajud. Jangan lupa 30 hari kita dibina sholat tarawih untuk bisa kita mempertahankan sholat tahajud. Tadarus Quran. Makanya ibu bapak kalau tadarus kan macam ini, macam apa? Kereta mogok. Ya kan? Kenapa? Jarang dibersihkan ini olinya, jadi nyendat dia. Artinya apa? Jarang baca Quran sekali tahun, ya kan? Gak percaya, tengoklah dia tadarus. Tapi kalau setiap hari baca Quran, bu, minimal 1 hari 1 juz bu, gak bisa 1 juz, 1 khatam Quran 1 hari. Cuma enggak minimal, jangan ya, nggak bisa 1 juz 1 ayat ya. 1 ayat. Jadi apa 1 ayat kalau 5 kali 5 ayat nggak apa-apa ya. Lebih bagus kalau 1 juz 1 hari 1 juz ya. Ibu baca Quran bolak-balik sampai 12 halaman nggak ada pahalanya. Alif lam mim ibu baca pahalanya luar biasa. Ya, supaya apa? Dengan Al-Quran. Nanti kita bahas tentang Quran dan nuzul Quran. Ada kita pertemuan dengan nuzul Quran. Ya, mudah-mudahan pembinaan Ramadan ini kita dibina sholat berjamaah untuk apa? Untuk pegang kita kepada Allah. Terbiasa kita sholat di masjid. Sholat sendirian jauh. Ya, sholat berjamaah jauh pahalanya dibanding sholat sendirian berapa kali bu? 27 kemuliaan. Sedekah dilatih kita sedekah supaya dalam hidup ini apa yang kita beri itulah milik kita di kuburan nanti. Gak percaya kalau ada yang meninggal semua kan datang itu, anak ikut, kendaraan ikut, tetangga ikut, ya semuanya pulang.
istri yang dulunya katanya sehidup semati, biarlah kau mati aku hidup. Ada lagi kok, ibu macam-macam ini ada. Ya kan? Jangan di dalam bapak aja dulu. Sehidup semati, bila bapak mati, biarlah kematian aku hidup dulu. Kan udah kira gitu, satu hidup, satu mati. Nah, ada ibu mau 1 malam atau 40 malam nunggu bapak di kuburan itu. Harus Ustaz. Anak ada, mobil yang kira itu bawa. Hanya bisa di pinggir kuburan. Siapa yang akan menemani kita? Itulah dia amal ibadah, sedekah jariah yang kita berikan di jalan Allah. Mudah-mudahan Ramadan menjadikan kebiasaan amal ibadah kita sehingga kita menjadi la'allakum tattaqun, hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang senantiasa terbiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa ila nafsi bil taqwa. Wassalamu alaikum warahmatullahi